Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pembahasan terkait dengan pengantar ilmu fikih. Saya tadi ngobrol-ngobrol di belakang, katanya sini biasa malam Jumat baca surah Yasin ya? Ya. Itu masalah ijtihadiyah atau apa itu? Hah? Iya, masalah ijtihadiyah. Kenapa? Yang bilang tidak boleh hadisnya tidak sahih. Masalah mensahihkan atau mendhaifkan hadis masalah ijtihadiyah. Sebagian ulama mengatakan sahih hadisnya. Kalaupun tidak sahih, mereka mengatakan ini fadailul amal. Boleh beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal. Yang penting tidak terlalu parah kedhaifannya. Jadi ini termasuk masalah-masalah ijtihadiyah. Masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau ada orang meninggal terus bacakan Al-Quran untuk dikirimkan pahalanya sama orang meninggal, ya, ada yang bilang itu sunnah, ada yang mengatakan itu tidak disunnahkan. Yang mana mazhabus salaf di sini? Ya? Yang mana mazhabus salaf? Dua-duanya. Jelas ya? Dua-duanya. Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sampai bacaan Quran ke orang meninggal. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan sampai. Ya sudah, dua-duanya mazhabus salaf. Silakan ikuti yang mau diikuti, silakan ikuti yang dianggap benar, tapi jangan bersikap berlebihan kepada yang berbeda pendapat. Toleran saja. Silakan amalkan apa yang kamu amalkan, saya amalkan juga yang saya amalkan. Iya, kita mau diskusi, ayo gitu ya. Misalnya bagi yang mampu. Ya, tapi masalah mengingkari, mengatakan ini itu dan seterusnya sampai melanggar kehormatan saudaranya, mencela dan seterusnya, ya ini adalah perkara yang tercela. Jelas ya? Ingat kaidahnya la ingkara fil masailil ijtihad. Tidak boleh ada tidak wajib, bahkan tidak boleh mengingkari dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Ya, walaupun sebagian mentakwil mengatakan yakni tidak wajib mengingkari, tapi tetap disunnahkan. Ya. Taib, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sekarang kita lanjut ke masalah yang keberapa tadi? Masalah ke-7. Terakhir masalah apa? Iya, terakhir masalah al-wadhi, peletak. Jadi kita sudah sebutkan bahwa keempat mazhab yang ada dalam Islam itu dari sahabat, bukan dari siapa-siapa. Mereka itu cuma mengejawantahkan, istilahnya mengkodifikasi ke dalam karya tulis. Tapi isinya itu ada dari mazhab Abu Hanifah, dari kepalanya Ibnu Mas'ud, cuman kan tidak ditulis. Ada tulisannya Imam Abu Hanifah dalam fikih, ya kan? Ibnu Mas'ud tidak punya tulisan dalam fikih, murid-muridnya juga tidak punya. Ilmu itu di dada mereka, diucapkan dari mulut ke mulut. Nah, Abu Hanifah yang kemudian menuliskan. Jadi mereka cuman kayak apa ya? Mengeluarkan pemikirannya Ibnu Mas'ud ke dalam sebuah karya tulis, itu saja, bukan dari mereka. Bukan dari Abu Hanifah pemikirannya. Jelas sampai sini? Ya, Imam Malik itu bukan pemikiran dari Imam Malik semata gitu, bukan beliau munculkan pertama kali. Beliau berguru kepada murid-muridnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Zaid bin Sabit. Beliau ketemu dengan murid-muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau berguru kepada fuqaha Sabah, 7 fuqaha kota Madinah. Beliau berguru kepada mereka, mengambil fikih dari mereka. Cuman Imam Malik yang kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk apa tertulis. Wa ila mazhab Malik itu mazhabnya Ibnu Umar, Zaid bin Sabit dan para sahabat di kota Madinah. Jelas sampai sini? Nah, dulu tadi Ibnu Mas'ud dari mana? Al-Kufah atau Irak. Ibnu Umar dari mana? Ibnu Umar dengan Zaid ibnu Sabit dari mana? Dari Madinah. Dulunya
Ini dua kelompok saling tahdir satu sama lain. Ini namanya madrasah Kufah, ini madrasah Madinah. Mereka punya kelebihan masing-masing madrasahnya. Kalau di madrasah Madinah, mereka banyak bersandar pada hadis-hadis, pada asar, pada hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena hadis Nabi banyak di Madinah. Sahabat Nabi banyak yang tinggal di Madinah, banyak yang meninggal di Madinah. Otomatis hadis di Madinah banyak. Sehingga mereka lebih dominan menggunakan hadis dibandingkan logika. Paham ya? Kebanyakannya memandang secara tekstual. Ya, paham sampai sini? Secara tekstual. Atau dengan kata lain, ya hadis, kebanyakan mereka memahami hadis, kebanyakan pendapat mereka dibangun di atas hadis, tapi kiasnya kurang. Kiasnya apa? Kias kurang. Di madrasahnya Kufah, yang menjadi ciri khasnya kemudian diwariskan kepada siapa tadi? Abu Hanifah. Kalau di zaman sahabat tidak ada masalah. Di zaman di sini nih, di zamannya Abu Hanifah dengan Malik itu murid-muridnya gontok-gontokan. Iya. Abu Hanifah rahimahullah di Kufah itu dia wariskan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taalaan. Di Kufah itu kurang sahabat. Sahabat itu kurang di sana. Makanya kurang banyak hadis Nabi yang beredar di sana. Kurang banyak apa? Hadis yang beredar di sana. Kenapa? Sahabat kurang di sana. Kurang sahabat. Plus di zaman itu banyak hadis-hadis palsu yang tersebar di Kufah. Banyak hadis palsu yang tersebar di Kufah. Buatannya orang-orang Syiah, Rafidhah, banyak mereka membuat hadis palsu di situ. Makanya Imam Abu Hanifah agak berhati-hati menggunakan hadis. Karena banyak hadis palsu yang tersebar. Sedikit hadis, banyak hadis palsu, mau tidak mau Abu Hanifah banyak berijtihad, menggunakan logika, menggunakan apa? Qiyas. Nah, disinilah apa namanya terjadi keributan. Ya, saling membantah, saling menyesatkan satu sama lain. Ya, yang madrasah Madaniyah yang fanatiknya mengatakan ini Imam Abu Hanifah menolak hadis. Ya, banyak hadis yang ditolak gini disebut. Yang madrasahnya Abu Hanifah Kufah mengatakan ini Madinah cuman tidak pakai akal, tidak berlogika ketika memahami hadis, cuman tekstual saja, teksnya doang dilihat, tidak memahami secara konteks, tidak menggunakan kias dan seterusnya misalnya. Nah, sampai kemudian datanglah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang memadukan keduanya. Imam Syafi'i menggabungkan antara hadis dan kias, logika. Di mana Imam Syafi'i mengambil hadis dari Imam Malik, beliau kumpul hadis Imam Malik dari beliau, dan juga mengambil akalnya, ro'yunya, logikanya, kiasnya Imam Abu Hanifah melalui muridnya siapa tadi? Siapa tadi muridnya Abu Hanifah yang gurunya Imam Syafi'i? Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Lewat situ ngambilnya, karena Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggal di tahun yang sama dengan Imam Syafi'i lahir. Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah, Imam Syafi'i baru lahir 150 Hijriah. Jadi tidak ketemu. Imam Syafi'i ambil dari Abu Hanifah lewat guru muridnya, yaitu Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani tadi. Ya. Jadi berkumpul pada Imam Syafi'i kesempurnaan atau kebaikan dari madrasahnya Imam Malik, madrasahnya Madinah, dan kebaikan dari madrasahnya Abu Hanifah. Ya. Setelah beliau kumpulkan, beliau datangi dua kelompok, kemudian dibantah masing-masing. Imam Syafi'i debat dengan murid-muridnya Imam Malik, debat dengan murid-muridnya Abu Hanifah untuk menenangkan mereka. Jangan, tidak boleh kayak gini, tidak boleh saling serang. Jelas ya? Yang di sana kalian terlalu tekstual, ya, karena banyak memang hadis sehingga kalian kurang berijtihad. Ya, kurang penggunaan kias. Kias itu penting. Kenapa kias itu penting? Karena kejadian itu tidak terbatas, sampai hari kiamat akan ada kejadian baru. Sementara ayat Quran cuma berapa? Cuma 6 ribuan. Hadis paling banyak berapa? Tidak sampai 10 ribu hadis Nabi SAW. Tidak sampai. Ya, paham sampai sini? Ayatnya cuma 6 ribuan, hadisnya cuma tidak sampai 10 ribuan. Terus kita mau mengeluarkan hukum untuk semua kejadian sampai hari kiamat. Mau tidak mau harus pakai kias. Nah, maka kan begitu kan kesimpulannya. Masalah tidak terbatas, dalilnya terbatas. Ya, solusinya kias. Sementara kalian, wahai Abu Hanifah madrasahnya Kufah, kalian terlalu banyak pakai kias. Sedikit-sedikit kias, padahal ada hadis di situ. Aturannya kias nanti boleh dipakai kalau tidak ada Quran, tidak ada hadis.
Tidak ada Quran, tidak ada hadis, tidak ada ijma, baru pakai kias. Ini kalian masih ada hadis, kalian pakai kias. Disanggah. Akhirnya damai. Damai kedua kelompok besar ini madrasah ini lewat tangannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena beliau menggabungkan antara keunggulan dua madrasah ini. Karena itulah Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, kunna wa ashabur ra'yi, kana ashabur ra'yi yasubbunana wa nasubbuhum wa yasubbunana wa nal'anuhum wa yal'anunana hatta ja'ana Asy-Syafi'i fa yuwaffiqu bainana. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dulu kami madrasahnya Abu Hanifah itu mencela kami dan kami pun mencela mereka. Kami mencela mereka, melaknat kami pun melaknat mereka. Maksudnya melaknat di sini bukan kamu terlaknat, bukan maksudnya. Ini ibarat menunjukkan kerasnya ketika itu, saling membantahlah. Sampai datang Imam Syafi'i yang mendamaikan kami, kata Imam Ahmad rahimahullah. Karena itulah Imam Ahmad setiap solat selalu mendoakan Imam Syafi'i bergandengan dengan orang tuanya, tidak pernah lepas setiap solat. Karena Imam Ahmad tahu betul jasanya Imam Syafi'i pada umat Islam, mendamaikan dua kelompok besar ini. Lihat sampai sini. Sampai anaknya Abdullah bertanya kepada Imam Ahmad, ya Abi, kenapa kamu mendoakan Syafi'i setiap solat bersama dengan orang tua? Maka disebutlah kalimatnya yang masyhur itu. Kana Syafi'iyyu kasyamsi fid dunya wa afiyatun lil badan. Imam Syafi'i itu bagaikan matahari untuk dunia dan kesehatan untuk tubuh. Apakah ada nikmat yang lebih bagus dibandingkan itu? Ini pujian yang sangat tinggi dari Imam Ahmad rahimahullah terhadap Imam Asy-Syafi'i karena jasanya yang sangat besar dalam menggabungkan dua madrasah ini. Jelas sampai sini? Taib. Sudah. Kita kembali jadi ke Al-Wadhi, peletak dasar ilmu fikih adalah para ulama mujtahidun. Ulama mujtahidun sudah ada dari zaman sahabat, bahkan Nabi Muhammad SAW berijtihad. Jelas ya, Nabi Muhammad SAW berijtihad ketika tidak ada wahyu. Beliau berijtihad. Para sahabat berijtihad, dimotivasi oleh Nabi SAW untuk berijtihad. Tapi demikian pula para tabi'in berijtihad, banyak di antara mereka mujtahidun. Tapi yang membukukan pertama kali ijtihad mereka inilah para a'imma al-mujtahidun yang 12 tadi. Walaupun tidak semuanya punya karya tulis, mereka punya murid-murid. Nah, yang 12 ini kemudian punah, tinggal yang masyhur ada 4 ini. Ya, wallahu alam bissawab. Selesai masalah yang ke-6, 7. Sekarang masalah ke-7 sekarang. Apa yang 7? Apa yang ke-7? Ya, biasa. Apa yang ke-7? Al-Wadhi al-ismul istimdadu hukmus syari'. Yang ke-7, apa namanya ilmu ini? Apa namanya? Ilmu al-fiqh. Itu namanya. Sudah. Ke-8. Nama ilmu ini namanya ilmu fikih. Itu namanya. Al-ismul istimdad. Nah, al-istimdad. Apa referensinya ilmu fikih? Dari mana? Dari mana kita mengambil sumber referensi ilmu fikih? Referensi ilmu fikih itu adalah dalil-dalil tafsili. Dalil-dalil tafsili, dalil-dalil spesifik. Tidak perlu kita jelaskan apa itu dalil tafsili. Kita langsung sebutkan saja jenis-jenisnya biar lebih gampang ya. Dalil tafsili itu ada 2. Dalil tafsili. Ya. Dalil tafsili ada 2. Ada al-muttafaq alaih dan ada yang al-mukhtalafun fihi. Ada yang muttafaqun alaih dan ada mukhtalafun fihi. Ada dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama bahwa itu dalil, sepakat ulama itu dalil. Dan ada dalil-dalil yang disepakati apakah diperselisihkan apakah dia dalil atau bukan. Yani ada dalil-dalil yang semua ulama sepakat sah kita pakai dalam ilmu fikih. Itulah referensinya ilmu fikih. Mau berbicara dalam masalah fikih bawa dalil. Apa dalilnya? Dalil yang disepakati ini, dalil yang diperselisihkan ini. Dalil yang disepakati ada 4. Ada 4.
Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Al-Ijma', yang keempat Al-Qiyas. Al-Qiyas. Jelas ya? Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ini 4 dalil yang semua ulama sepakat. Ini dalil tafsili, bisa dipakai. Kita mau berbicara dalam fikih, istimdadnya, referensinya apa? Ini Quran, hadis, ijma', qiyas. Semua ulama sepakat al-qiyas. Paham ya? Ada yang menyelisih seperti mazhab Zahiriyah, tapi kata Ibnu Hajar la yutaddu biqaulihim. Enggak dianggap penyelisihan mereka. Dia menyelisih ijma' yang sudah ada. Jelas ya? Ijma' sebelum Zahiriyah sudah ada bahwa apa? Qiyas itu hujjah. Qiyas itu hujjah. Allah Ta'ala berfirman fa'atabiru ya ulil absar, dan dalil-dalil yang lain dalam Quran maupun hadis tentang qiyas. Jadi ijma' sudah tegak akan hujjahnya qiyas, baru datang kemudian Zahiri yang menyelisihi. Makanya tidak dianggap pendapat mereka dalam hal ini. Taib. Ini dalil yang disepakati. Dalil yang diperselisihkan. Apa artinya dalil diperselisihkan? Ada ulama mengatakan itu dalil, yang lainnya mengatakan bukan. Ini bisa dipakai sebagai referensi fikih. Yang lainnya mengatakan tidak boleh, nggak bisa. Kami tidak sepakat. Jelas? Apa itu? Pertama, qaulu as-sahabi. Ucapan sahabat. Ucapan apa? Ucapan sahabat. Ketika ada ucapan sahabat diselisihi oleh sahabat yang lain, maka dua-duanya bukan dalil. Afwan. Ketika ucapan sahabat A diselisihi oleh sahabat B, apakah dua-duanya bisa dijadikan dalil? Atau salah satunya dijadikan dalil? Diperselisihkan. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak boleh. Ini kalau sahabat berselisih ya. Kalau sahabat ada satu sahabat berfatwa terus tidak ada yang menyelisihi, ini namanya ijma' sukuti. Nanti akan disebutkan, atau mungkin tidak kita sebutkan nantilah. Yang jelas apa? Yang dimaksud ucapan sahabat di sini yang diperselisihkan adalah ketika ada sahabat A bilang boleh, sahabat B bilang tidak boleh. Nah, apakah kita boleh berdalil dengan salah satunya? Sebagian ulama mengatakan iya, hujjah. Sebagian mengatakan enggak, itu bukan hujjah. Paham? Makanya dikategorikan ucapan sahabat termasuk dalil yang mukhtalafun fi, diperselisihkan. Sekedar sebagai contoh, Imam Ahmad mengatakan iya, hujjah. Asy-Syafi'i mengatakan tidak, bukan hujjah. Dari satu masalah ini saja, Syafi'i bilang ucapan sahabat bukan hujjah, Ahmad mengatakan hujjah, itu lahir puluhan ratusan masalah hanya dari satu masalah ini. Paham sampai sini? Taib. Apalagi? Yang kedua, amal ahli Madinah. Amalan penduduk kota Madinah, kata Imam Malik, hujjah, dalil. Nabi SAW meninggal di Madinah. Ya, keluarga beliau di Madinah. Sahabat-sahabat beliau banyak di Madinah. Punya anak keturunan melanjutkan amalan turun-temurun. Jelas ya? Amalannya turun-temurun. Berarti kalau ada sekarang yang diamalkan di Madinah, walaupun tidak ada dalil spesifik, itu dalil. Walaupun tidak ada dalilnya. Jadi Nabi tidak bilang, Nabi tidak pernah mengerjakannya, Nabi misalnya begini ya. Tapi ada keturunan, ada turun-temurun penduduk Madinah mengerjakannya, maka itu dalil, kata Imam Malik. Kata yang lain bukan dalil. Jelas? Ini dalil yang diperselisihkan. Oke. Amalan penduduk ahli Madinah. Makanya Imam Malik mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal tidak disunnahkan, makan makruh. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa alasannya Imam Malik? Tidak ada guru-guru kami di Madinah yang mengamalkannya. Berarti bukan keturunan dari Nabi SAW. Paham sampai sini? Karena Imam Malik berdalil dengan apa? Amalan penduduk kota Madinah. Yang lain mengatakan tidak. Apalagi? Misalnya hadis al-mursal. Hadis mursal. Khilaf. Apakah hadis mursal itu hujjah atau bukan? Ada hadis seorang tabi'i langsung meriwayatkan dari Nabi SAW tanpa menyebutkan perantara. Sanadnya kan terputus ya. Sanadnya terputus. Tabi'in langsung ke Nabi. Sanadnya terputus. Tapi namanya mursal. Mursalnya ini yang diperselisihkan adalah mursal kibarus sahabat. Itu penjelasannya di mustalah hadis. Tapi intinya secara global, hadis mursal Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan sah dijadikan dalil. Walaupun sanadnya terputus, tapi ini tabi'in orang soleh,
Tidak mungkin dia mengatasnamakan kedustaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti kalaupun dia tidak sebutkan perantaranya, orang terpercaya ini. Karena dia seorang kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in itu kebanyakan riwayatnya dari sahabat. Maka kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, hadis mursal hujjah. Kata Imam Ahmad, bukan hujjah. Kata Imam Syafi'i, tergantung. Bisa hujjah, bisa tidak, kalau terpenuhi syarat. Paham ya? Ini dalil diperselisihkan nih. Apalagi? Misalnya kayak al-istihsan. Al-istihsan. Anggapan baik seorang mujtahid terhadap sebuah amalan. Tidak ada dalilnya, tidak ada Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, tidak ada kias juga tidak ada, tapi mereka memandang baik. Paham ya? Dalam agama Islam dalil bukan cuma Quran dan hadis. Ada ijma, ada apa? Kias. Nah, kias ini masalahnya digunakan ketika tidak ada dalil. Kaidahnya menggunakan kias itu aturannya kalau tidak ada Quran dan sunnah. Nah, sekarang bagaimana kira-kira kalau ada kaidah mengatakan kalau ada amalan tidak ada Qurannya, tidak ada hadisnya, tidak disyariatkan. Terus mau dikemanakan kias? Bukankah kias di situ fungsinya? Kias itu fungsinya ketika tidak ada Quran, tidak ada hadis. Kapan orang berkias sementara ada Quran, ada hadis, batal kiasnya. Paham sampai sini? Kapan dia pakai kias sementara ada Quran, ada hadis, batal kias. Kias itu ibarat bangkai kata para ulama. Nanti tidak ada daging yang halal, makanan yang halal baru boleh. Jadi maksudnya apa? Kapan tidak ada Quran, tidak ada hadis, baru dia pakai kias. Nah, sementara ada orang bilang kalau tidak ada Quran, tidak ada hadis, tidak boleh diamalkan. Gimana caranya? Justru disitulah peran kias. Paham sampai sini? Ada sebuah amalan, tidak ada dalilnya Quran, tidak ada hadisnya. Disitulah perannya kias masuk. Ketika itu sejalan dengan kias, maka diamalkan. Walaupun tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada Qurannya, tidak ada hadisnya. Paham sampai sini? Bahkan mungkin tidak diamalkan oleh sahabat. Tapi ketika masuk dalam aturan kias, maka sah diamalkan. Dan disinilah letak perselisihan yang banyak. Ya, sebagian orang gampang menghukumi itu amalan bid'ah gara-gara apa? Tidak ada Quran, tidak ada hadis, tidak ada ijma. Dia lupa ada kias. Kias kan dipakai kapan? Ketika tidak ada Quran, tidak ada hadis. Ngapain pakai kias kalau ada Quran, ada hadis? Paham sampai sini? Iya. Maka pemahaman yang mengatakan bahwa dalil agama cuma Quran, hadis, kalau ada ikuti, kalau tidak ada tidak boleh diikuti. Ini pemahaman terlalu sempit. Sekali lagi apa? Tidak disalahkan, tidak salah. Cuman itu kamu memahami secara tekstual, kayak sahabat tadi. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tekstual, Al-Quran, hadis. Sementara kias itu kontekstual. Kontekstual. Jelas sampai sini? Iya, wallahu taala alam bisawab. Contoh, mengucapkan niat nawaitu usolli dan seterusnya. Ada Qurannya? Tidak ada. Ada hadisnya? Tidak ada. Terus bid'ah? Kan begitu. Tunggu dulu, kan masih ada dalil yang lain nih. Ijma ada nggak? Oh, tidak ada ijma. Ini masalah ijtihadiyah, tidak ada ijma. Kiasnya? Oh, ada kias. Ada kias. Makanya yang mazhab yang menyunnahkan, setidaknya menyunnahkan atau membolehkan pelafazan niat, yang mengatakan sunnahnya mazhab Syafi'i sama mazhab Ahmad, Imam Ahmad. Dua mazhab ini menyatakan disunnahkan melafalkan niat. Mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad. Mazhab Abu Hanifah juga. Mazhab Abu Hanifah, saya lupa. Mazhab Abu Hanifah. Ini Syafi'i dengan Ahmad melafalkan. Imam Malik mengatakan sunnah melafalkan bagi yang punya waswas. Tahu waswas? Allahu Akbar. Ulangi lagi. Allahu Akbar gitu ya. Waswas. Nah, untuk orang-orang waswas seperti ini kata Imam Malik disunnahkan dia lafalkan niatnya untuk membantu hatinya. Taib. Ini masalah ijtihadiyah. Semuanya mazhabus salaf yang mengatakan disunnahkan melafalkan niat sama yang mengatakan tidak disunnahkan, semuanya mazhabus salaf. Tidak ada yang keluar dari mazhabus salaf. Yang manapun yang diikuti itu adalah mazhabus salaf. Paham ya? Di sini saya tidak mau menguatkan yang mana, bukan itu pembahasan kita di sini. Yang kita bahas di sini bahwa ini melafalkan niat itu ranah fikih, ranah ijtihad, bukan ranah akidah, bukan ranah manhaj, bukan ranah apa, bukan. Ini masalah fikih biasa. Sama seperti ketika orang telunjuk, kapan tangannya diangkat? Sama masalah biasa.
Paham sampai sini? Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan tangan diangkat ketika telunjuk, asyhadu alla ilaha illallah, turun kembali. Sudah, tidak diangkat lagi. Satu kali saja angkat. Asyhadu alla ilaha illallah, turun. Imam Abu Hanifah. Imam Malik dari awal, tapi goyang kanan kiri. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu, terus sampai fil alamina innaka hamidun majid. Kanan kiri, goyak. Diangkat terus tapi goyang. Paham ya? Imam Syafi'i mengatakan diangkat ketika asyhadu alla ilaha illallah. Setelah itu enggak turun lagi sampai selesai. Imam Ahmad mengatakan, dalam mazhab Ahmad dikatakan apa? Angkat setiap kali mengucapkan nama Allah. At-tahiyyatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru turunkan lagi sampai selesai. Paham sampai sini? Semuanya ini mazhabus salaf, semuanya masalah ijtihadiyah. Tinggal dia ikuti yang mana, karena semua berpulang kepada as-salaf. Semua pendapat ini tinggal dia amalkan, dia pilih, toleran dengan yang lain, selesai masalah. Amalkan masing-masing saja, enggak usah ribut. Iya. Jelas ya? Karena ini masalah ijtihadiyah, ini ranahnya ijtihadiyah. Semua berpulang kepada mazhab sahabat, walaupun secara pendapat tidak, tapi pola pikirnya dari mana? Dari sahabat. Seperti kita katakan, pola pikir, mazhab, cara memahami dalil, tekstual, kontekstual, ini umum, ini khusus, ini mutlak, ini muqayyad, ini nasikh, ini mansukh. Itu cara apa? Cara memandang dalil. Semuanya adalah warisan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Taib, sudah. Ini Quran, hadis, ijma', qiyas. Hadis, ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Kenapa? Hadisnya doif. Kunut subuh tidak disyariatkan. Memang ada hadisnya, hadis Anas bin Malik, tapi doif katanya. Yang lain mengatakan loh, ulama itu bilang doif, tapi ada yang mengatakan sahih. Siapa yang mensahihkan? Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, Ibnu Salah, Imam Nawawi mensahihkan semuanya. Terus mau diapain? Kamu mengatakan doif, saya mengatakan sahih. Ya amalkan, karena aku yakini sahihnya hadisnya, saya amalkan. Kamu tidak yakini sahihnya, silakan tidak amalkan. Selesai masalah. Enggak usah saling apa? Ya, enggak usah saling kemudian wah ini batil, ini pendapat mungkar, ini bid'ah dan semacamnya. Jelas sampai sini? Dan Ibnul Qayyim rahimahullah tegas membantah dalam Zadul Ma'ad, tegas membantah orang yang menyatakan kunut subuh bid'ah. Ibnul Qayyim rahimahullah tegas membantah bahwa ini pendapat tidak ada salafnya. Yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu pendapat tidak ada salafnya. Kenapa? Sahabat dari dulu berbeda pendapat, ada yang kunut, ada yang tidak. Gimana caranya mau dikatakan bid'ah? Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bissawab. Sudah. Ini dari sini saja sudah kompleks itu fikih. Belum lagi kita masuk ke sini yang diperselesaikan. Oh, lebih kompleks lagi. Paham sampai sini? Makanya ilmu fikih itu tidak selebar daun kelor. Ya, masalah mengeluarkan hukum dari Quran itu tidak gampang. Itu tugasnya mujtahid. Kita tinggal ngikut saja orang belakangan. Tugasnya mujtahid yang melakukan itu. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Abi Salamah, "Ya fulan, kul biyaminik." Wahai anak kecil, makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah dengan tangan kananmu. Apa hukumnya makan dengan tangan kanan? Wajib atau sunnah? Sebagian mengatakan wajib. Kenapa wajib? Karena katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, makanlah, kul. Dan asal perintah menunjukkan wajib, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan. Nah, kadang itu dilupa lanjutannya. Hukum asal perintah adalah wajib kecuali ada dalil yang memalingkan. Tahu nggak dalam bahasa Arab al-amr itu perintah itu punya 30 makna. Punya 30 makna. Nah, yang mana ini kul biyaminik, makanlah dengan tanganmu, mana yang mana kita mau pakai? Itu bukan tugas kita, tugasnya para ulama mujtahidin. Kalau kita pakai pemahaman kita, kul makan, perintah wajib. Cuman masalahnya mazhabus salaf tidak kayak gitu. Masalahnya jumhur ulama memahami hukum makan dengan tangan kanan sunnah, tidak wajib. Nah, sekarang mau dipertentangkan antara zahir hadis dengan pendapat as-salaf. Yang mana kira-kira antum ikuti? Zahir hadis atau mazhabus salaf? Mazhabus salaf. Kita memahami hadis lewat siapa? Lewat mazhabus salaf, bukan pemahaman kita sendiri.
Jadi jangan bilang, oh kok pendapatnya ini kayak gini, ini kan ayatnya jelas. Siapa bilang jelas? Siapa bilang jelas? Ya, ini kan jelas. Siapa bilang jelas? Seandainya jelas, para ulama tidak akan berbeda pendapat. Nah, karena rendahnya ilmu kita, perkara-perkara yang kompleks kita mau sederhanakan, kan begitu ya? Kita tidak mau pusing belajar ini belajar itu, pokoknya ini sajalah saya ambil. Silakan, tidak masalah mengikuti pendapat yang ada, tapi kalau ngikut jangan apa istilahnya, jangan anarkis. Nah, kalau cuma ngikut-ngikutan doang jangan anarkis. Hormati sama pengikut yang lain, orang juga ikut-ikutan juga, yang lain juga sama. Baik, sudah. Ini kita tidak usah masuk di sini ya. Jadi ini saya sudah cukup kompleks Al-Quran ini. Al-Quran lagi ada pembahasan. Kita kan punya qiraah asyarah, qiraah 10 yang mutawatir. Apakah boleh berdalil dengan qiraah yang syadzah? Qiraah di luar dari 10 ini. Itu lagi khilaf lagi. Jelas sampai sini? Khilaf. Hadis mutawatir iya, hadis ahad gimana? Jelas ya? Hadis ahad secara umum kalau dia sahih diamalkan. Hadis sahih ahad kalau sahih diamalkan. Taib. Dan seterusnya. Ini apa namanya, dalil-dalil, inilah istimdadnya apa? Istimdad ilmu fikih, referensinya ilmu fikih ini. Jadi jangan berbicara fikih kalau tidak pakai ini, Quran atau hadis atau tidak mesti dua-duanya ngumpul. Quran atau hadis atau ijma atau qiyas atau ini, tergantung mazhab yang kamu ikuti apa. Saya mengikuti mazhab Syafi'i, satunya teman mengikuti mazhab Ahmad. Dia mengatakan ucapan sahabat hujjah. Oh, saya tahu itu memang pendapatnya dia. Silakan. Saya sih tidak, ucapan sahabat bukan hujjah. Misalnya. Sudah, kerjakan saja masing-masing. Nafsi-nafsi ceritanya kan begitu. Baik, sudah. Al-istimdad selesai. Terus apa lagi? Al-ismul istimdadu hukmu syari'. Hukum syari'. Apa hukum syariat mempelajari ilmu fikih? Hukum syariat mempelajari ilmu fikih ada 3 tingkatan. 3 tingkatan. Yang pertama fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Yang ketiga mustahab atau sunnah. Hukum mempelajari ilmu fikih ada 3 tingkatan. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga sunnah atau mustahabun. Mustahab. Nama lainnya sunnah. Yang mana ilmu fikih yang fardu ain? Apa itu fardu ain? Apa itu fardu ain? Ya, semua muslim wajib amalkan. Kan begitu? Semua yang mukallaf wajib amalkan ini. Nah, muslim mukallaf wajib, namanya fardu ain. Artinya apa? Ada begini, ada ilmu fikih yang tidak boleh tidak ditahu. Semua muslim yang sudah mukallaf wajib tahu ini kadar ilmu fikih ini. Wajib. Kapan dia tidak tahu? Berdosa. Oke, itu fardu ain namanya. Di bawahnya ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Ada ilmu-ilmu fikih yang kalau tidak ada yang pelajari berdosa semua umat Islam. Tapi kalau sudah ada yang mempelajari sebagian dengan jumlah yang cukup, maka gugur kewajiban dari yang lain. Ada ilmu fikih yang mustahab, sunnah saja dituntut, pelengkap. Bagaimana itu yang fardu ain? Fardu ain itu ilmu fikih yang fardu ain adalah ilmu yang kita butuhkan untuk kehidupan keseharian. Semua muslim butuhkan ini untuk kehidupan keseharian, maka itulah kadar fikih yang fardu ain bagi dirinya. Misalnya tata cara wudu, semua orang muslim harus tahu. Tidak boleh dibilang kamu aja yang belajar, saya tidak usah terwakili sama kamu. Tidak, ini fardu ain. Cara wudu, cara mandi junub, cara membersihkan tohara lah secara umum. Ya. Bagi perempuan haid. Ya. Laki-laki tidak fardu ain mempelajari hukum haid, tidak fardu ain. Dia tidak alami. Tapi perempuan fardu ain belajar hukum haid. Itu hubungannya dengan dia. Berdosa kalau perempuan tidak tahu hukum haid. Fardu ain. Biar dia bukan anak pesantren, biar dia di sekolah manapun, perempuan wajib tahu hukum haid, fardu ain. Sudah, sholat, tiap hari kita sholat. Laki-laki perempuan wajib sholat ini, fardu ain.
Baca Al-Fatihah dengan benar fardu ain. Karena kita butuh sholat, kita wajib sholat. Dalam sholat ada Al-Fatihah, wajib dibaca. Kalau tidak beres Al-Fatihahnya, tidak beres sholatnya. Fardu ain itu. Itu saja mungkin. Ya, fardu ain. Tambah lagi, kalau dia seorang pedagang, tergantung usahamu apa. Oh, saya di bagian perkreditan. Nah, sudah, berarti fardu ain belajar tentang hukum-hukum kredit. Oh, saya main di saham. Sudah, berarti kamu fardu ain belajar hukum saham. Saya jualan apa misalnya e-commerce atau yang semacamnya. Ya, atau saya apa istilahnya? Jualan barangnya orang apa istilahnya? Iya. Reseller atau yang semacamnya ya. Ya, harus tahu apa namanya? Hukum terkait dengan itu. Harus tahu. Saya petani, harus tahu hukum tentang petani. Saya pegawai, tahu hukum fardu ain bagi kamu. Jadi selain ibadah yang normal ini, yang standar, toharo dan sholat, kalau orang kaya, jaga-jaga, fardu ain bayar zakat. Siapa tahu kamu kena zakat, kamu nggak tahu, berdosa, ya kan? Mau pergi haji mau umroh, fardu ain sebelum berangkat belajar hukum haji umroh, fardu ain, karena saat itu dibutuhkan. Paham? Itu semua fardu. Jadi fardu ilmu fikih yang fardu ain adalah yang kita butuhkan dalam kehidupan keseharian kita atau yang saat itu kita tekuni, yang memang tiap hari kita kerjakan. Itu fardu ain. Kemudian selebihnya daripada itu sampai jenjang bisa berfatwa, itu hukumnya fardu kifayah. Karena harus ada mufti di tengah umat. Harus ada mufti, harus ada pemberi fatwa. Kalau tidak ada pemberi fatwa, berdosa semua umat Islam. Jelas ya? Berapa yang dibutuhkan? Misalnya untuk Makassar, kecamatan ini, kelurahan ini, harus ada satu kelurahan, satu atau dua orang penjawab pertanyaan mufti. Maka kalau tidak ada dua orang yang belajar agama serius, berdosa semua. Ya, jadi kadar ilmu yang fardu kifayah adalah kelebihan dari fardu ain sampai dia bisa menjadi seorang mufti. Kadar yang dibutuhkan untuk mencapai jenjang seorang mufti, pemberi fatwa. Selebihnya itu apa? Mustahab, sunnah. Sudah jadi pemberi fatwa dia disunnahkan lagi menambah ilmu terus. Karena tidak ada satu orang manusia pun yang berkumpul ilmu Islam sempurna pada dirinya kecuali pada Nabi SAW. Sealim apapun dia, pasti ada ilmu yang dia luput. Tidak mungkin kumpul semuanya, mustahil. Dia naif kalau dia meyakini itu pada gurunya. Ya, kalau dia meyakini pada gurunya, pada orang yang ditokohkan bahwa guruku tahu semua, bicara masalah ini dia yang paling benar, bicara masalah ini dia juga yang benar, masalah ini dia benar, itu orang naif. Ya. Jelas sampai sini? Tidak mau menerima kenyataan bahwa gurumu ada kurangnya. Makanya belajar dari ilmu yang lain, cari yang kekurangan dari gurumu, belajar dari guru yang lain. Begitu seorang penuntut ilmu. Baik, sudah. Hukum syari'. Terakhir, masail. Masail fikih. Apa masail? Permasalahan dalam fikih. Masail fikih ya misalnya al-miyahu tahurun. Iya. Air itu asalnya apa? Suci dan menyucikan misalnya. Atau misalnya arkanus shalah samaniyata asyara ruknan. Rukun salat ada 18 misalnya. Nah, itu masail fikih namanya. Masail fikih. Jadi poin-poin yang dibahas, permasalahan-permasalahan dalam fikih, itu yang dimaksud dengan masail fikih. Baik. Ini yang terakhir. Masailul fiqh. Masail fikih ya yang dibahas misalnya salatul witri mustahab atau salatul witri sunnatun muakkadah. Salat witir adalah sunnah muakkadah. Itu masailnya fikih, masalahnya fikih. Ya. 6. Arkanul wudu sittah. Rukun wudu ada 6. Sebutkan 6. Ini namanya masail fikih. Jelas? Arkanul hajj misalnya khamsa atau saba. Ya, ini rukun ini apa? Masalah fikih. Taib. Itu masalah secara apa namanya tafsili. Kita mau membahas masail fikih secara global. Masail fikih secara global, secara umum ada
hampir habis semua. Taib. Masail fikih secara global secara umum ada 4 bagian. Taib, ada 4 bagian besar masalah fikih. Ini yang dibahas. Buku fikih mazhab manapun tidak keluar dari 4 ini. Yang pertama namanya fiqhu, ada al-ibadah. Namanya fikih ibadah. Satu, ibadah. Yang kedua, al-muamalah. Yang ketiga, al-ankihah. Yang keempat, al-jinayat. Al-jinayah. Tidak keluar dari 4 ini pembahasan fikih. Seperempat pertama ibadah, seperempat kedua muamalah, seperempat yang ketiga ankihah. Al-ankihah. Ya. Seperempat yang terakhir jinayah. Baik. Ibadah itu adalah rukun Islam. Apa rukun Islam? Hah? Apa rukun Islam? Itu kan masalah akidah. Yang pertama salat, az-zakah, apa lagi? As-saum, apa lagi? Al-hajj, haji. Taib. Sebelum salat ada syarat salat namanya apa? At-taharah. Apa lagi ibadah? Ini fikih ibadah semua ini. Ibadah az-zabah, menyembelih, itu masuk dalam fikih ibadah, sembelihan. Apalagi ibadah? Al-jihad. Jihad itu juga fikih ibadah. Walaupun biasanya di buku fikih taruh paling terakhir. Tapi dia sebenarnya masuk di fikih ibadah. Paham? Ya. Apalagi? Masalah nih, aiman wan nuzur. Al-aiman wan nuzur. Sumpah dan nazar. Itu juga fikih ibadah. Jadi kalau dibilang apa itu fikih ibadah? Nah ini nih yang dipelajari dalam fikih ibadah. Toharah, salat, zakat, puasa, haji, menyembeli, jihad, sumpah dan nazar. Itu pembahasan fikih ibadah. Paham? Sudah azan itu pun? Oh azan. Oke, azan dulu atau azan dulu? Baik. Azan dulu kalau gitu. Azan baru lanjut atau salat? Lanjut. Dikit lagi masalahnya. Boleh azan dulu. Azan.
Baik, ini fikih ibadah. Toharoh, sholat, zakat, puasa, haji itu di awal. Yang jihad, ya, sumpah dan nazar sama sembelihan biasanya diundur. Ya, biasanya sembelihan dibahas bersamaan dengan setelah haji biasanya. Setelah sembelihan masalah dam, hadiyu di haji, biasanya diikutkan juga masalah ini. Zabah wan nazar. Apa zabah penyembelihan. Jihad ditaruh paling belakang. Ya. Kemudian yang kedua ada muamalah. Seperempat yang kedua muamalah. Muamalah yang dimaksud di sini muamalah maliyah, transaksi keuangan. Transaksi keuangan. Baik transaksi keuangan yang sifatnya tukar menukar untuk mendapatkan keuntungan, yang namanya muawadhat, akad muawadhah, ataukah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih tidak untuk menarik keuntungan, namanya tabarruk. Iya. Yang menarik keuntungan misalnya baik jual beli. Iya. Jual beli, ijarah, sewa menyewa. Jelas ya? Kemudian akad al-qirat. Atau al-qard atau yang disebut dengan istilah mudharabah. Ataukah akadnya yang bersifat sosial, akad tabarruk seperti wakaf, hibah, ya, dan seterusnya. Ini hadiah masuk semua di sini muamalah. Jadi muamalah semua tentang uang. Semua tentang apa? Transaksi keuangan. Jual beli, riba, khiyar, jual beli yang diharamkan, ijarah, sewa menyewa. Termasuk transaksi keuangan dalam pertanian, musaqah, ya. Al-musaqah dibahas. Kemudian yang ketiga al-ankihah, pernikahan. Nikah, mulai fikih nikah, sebelum dan setelahnya dan yang berkenaan dengannya. Tentang biasanya disebut dengan fikih al-ahwal asy-syakhsiyah. Ya, al-ahwal asy-syakhsiyah. yakni fikih tentang kehidupan pribadi. Ini seperempat juga di fikih. Tentang nikah, sebelumnya ada pelamaran, khitab. Nikah, ya, apa konsekuensinya? Ada nafkah, ada sukna, tentang nafkah, bab nafkah, terus bab sukna, ya, terus kalau ada masalah, ada talak, ya, ada al-khulu, ada li'an, ada zihar dan seterusnya, ya. Bukan hanya yang satu istrinya, yang dua istrinya juga ada. Ya, dibahas juga masalah al-qasamah, masalah pembagian dan seterusnya, lengkap di bab nikah. Kemudian yang terakhir jinayat. Jinayat ini hukum pidana atau perdata dalam Islam tentang pelanggaran hukum dan konsekuensinya apa? Tentang pencuri, peminum khamar, begal, ya, sebelumnya membunuh, berzina, pelanggaran beserta hukum pidananya dalam Islam. Itu jinayat semua, masuk semua di situ. Termasuk persaksian, masalah hukum di pengadilan terkait dengan masalah qudat, ya, tentang hakim, aturan dalam peradilan, persaksian, semua diatur dalam Islam. Itu masuk di mana? Al-jinayat. Urutannya dalam bab fikih itu seperti ini. Seperti jarum jam urutannya. Ibadah dulu, baru muamalah, baru ankihah, baru jinayat. Kenapa urutannya kayak gini? Mereka mengatakan karena perkara terpenting dalam hidup manusia itu apa? Ibadah. Maka dimulai dengan fikih ibadah. Kalau kamu sudah beribadah kepada Allah, masalah penting berikutnya apa? Hidup. Ya, yang penting hidup dulu. Kalau sudah beribadah, hidup. Bagaimana caranya hidup? Makan, minum. Kalau kamu petani, alhamdulillah. Kalau bukan, gimana caramu mau ambil berasnya dari petani? Ya, caranya supaya halal, jual beli. Jadi fikih muamalah maliyah untuk memenuhi syahwat perut. Paham ya? Ibadah itu untuk untuk kepentingan rohani. Itu yang paling penting. Dalamannya kita, rohnya kita, makanan rohnya kita.
Fikih jual beli fungsinya untuk memenuhi syahwat perut. Karena itu untuk keberlangsungan hidup. Paham ya? Makan, minum dan seterusnya, pakaian, sandang, pangan, papan gitu ya dan seterusnya. Masuk semua di situ. Setelah memenuhi syahwat perut, kita bisa hidup, bertahan hidup. Selanjutnya apa? Ya, menikah. Jelas ya? Syahwat, kemaluan, kebutuhan biologis. Itu harus untuk mempertahankan apa? Eksistensi manusia, kan begitu. Supaya ada terus manusia. Tidak diganti sama kucing, ya kan? Ya, manusia terus semua. Jadi harus ada menikah. Nah, kalau syahwat perut sudah terpenuhi, syahwat kemaluan juga terpenuhi, biasanya muncul pelanggaran, kezaliman. Paham ya? Kapan? Di mana-mana, ya. Di mana biasanya kezaliman kepada orang muncul setelah dua hal ini terpenuhi. Dia bisa makan, ya kan? Kemudian syahwat perutnya terpenuhi, syahwat kemaluannya terpenuhi. Nah, setelah itu lahirlah biasanya apa? Pelampauan batas. Tidak kepada hak orang lain. Maka dibuatlah al-jinayah, aturan hukum terkait dengan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Apa hukumannya? Ya, wallahu taala alam bissawab. Saya kira alhamdulillah dengan demikian selesai pembahasan kita terkait dengan pengantar ilmu fikih. Ya. Mudah-mudahan dengan materi yang ringkas ini kita bisa mendapatkan pelajaran atau gambaran lebih lengkap lagi, lebih jauh lagi tentang bagaimana kedudukan ilmu fikih dalam Islam, bagaimana luasnya cakupan ilmu fikih dalam Islam, dan bisa sebagai pengantar ya bagi orang yang ingin terjun serius dalam mempelajari ilmu fikih. Ya, wallahu taala alam bissawab. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditanya. Ya, betul. Iya. Ada pertanyaan di sini, terkadang hari ini kunut subuh, terkadang besok tidak. Ya, tergantung pendapatnya sebenarnya. Karena kan konsekuensinya beda. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i yang mensyariatkan kunut, kapan kamu tidak kunut? Ya sujud sahwi. Kan begitu ya konsekuensinya, kunut sahwi. Kalau bagi yang mengatakan pendapatnya tidak kunut, ya berarti kan tidak ada masalah, tidak sujud sahwi juga. Jadi tergantung pendapat asalnya gimana. Kalau misalnya pendapat asalnya itu dia kunut subuh, dia sebagai imam misalnya, dia kunut, ya sudah. Sebenarnya kalau dia menjadi imam di belakang makmum yang tidak kunut, juga ada solusinya, dia kunut sendiri saja. Ketika i'tidal, dia baca lafaz kunut yang paling pendek. Tidak usah dibaca Allahumma hdina fiman hadait sampai selesai. Ada kan lafaz kunut yang lebih pendek, yaitu doa, istighfar, doa kepada Allah dan pujian. Kunut itu kan intinya dua, doa sama pujian kepada Allah. Misalnya dia bacakan Allahumma gfirli ya ghafur, ya Allah ampunilah saya, ya wahai yang maha pengampun. Sudah, itu kunut sudah, sujud selesai, sah. Dia tidak perlu sujud sahwi. Ya, jadi bagi memandang kunut subuh, kalau dia imam misalnya di belakang imam makmum yang tidak kunut subuh, dia bisa baca kunut subuh yang pendek. Jangan dia tinggalkan karena sujud sahwi dia. Konsekuensi pendapatnya. Gitu. Ya, setidaknya tetap baca, teman baca yang pendek. Misalnya dia bilang Allahumma gfirli ya ghafur, ampunilah saya ya wahai yang maha pengampun. Sudah, itu kunut sudah itu. Ya. Ada lain? Hapus dulu. Oke, ada 3 lagi nih soal. Ini open book aja ya. Ya. Sebutkan 4 dalil yang disepakati. Siapa tadi yang duluan? Ini tadi rombongan dari depan sudah semua sini. Ada yang belum dapat sini? Siapa yang sudah? Sini tadi ada yang sudah. Ini belum dapat rombongan sini dulu. Itu belakang. Apa tuh? 4 dalil yang disepakati. Oke, kias. Tolong dioper dulu. Sekarang. Mana santrinya Mundarul Ilmi kah? Kenapa ada yang kata? Entar yang kata.
Baik. Soal kedua. Soal kedua, siapa yang mengucapkan 10 pengantar ilmu fikih yang disebutkan di awal, yang 3 bait syair? Muhammad bin Ali As-Sobban. Syukran, barakallahu fiik. Muhammad bin Ali Sobban. Terakhir. Fikih pembahasan tentang mahram masuk di fikih mana? Al-Anqiyah, pernikahan. Oke. Tentang mahram masuk di pernikahan ketika membahas tentang syarat orang yang boleh dinikahi. Salah satunya tidak boleh mahram. Nah, di situ dibahas siapa-siapa saja mahramnya. Ya. Cukup. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Baik. Jazakumullahu khairan katsiran ala istimaikum. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.